Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman SD Lab School Fik UMJ, khususnya Ananda kelas 6. Nah teman-teman, kali ini berjumpa lagi dengan Kak Rizal dalam pembelajaran Al-Islam, yaitu akidah. Nah teman-teman, kemarin kita telah mempelajari bab 1 tentang materi Al-Quran. Nah, materi Al-Qurannya semoga kalian tidak melupakan materi yang telah kalian pelajari. Materi apa yang telah kalian pelajari Al-Quran? Yaitu Quran Surat Al-Infitar, At-Takwir, dan Quran Surat Abasa. Nah, sekarang kita mempelajari bab kedua, itu akidah perusak iman ataupun disebut syirik. Nah teman-teman, baik, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah, perusak iman yaitu salah satunya syirik. Ada yang mengetahui apa itu syirik? Nah, jadi teman-teman harus mempelajari dan mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah mengetahui penjelasan tentang syirik. Yang kedua, dapat menyebutkan macam-macam syirik. Dan yang ketiga, mengetahui perilaku terpuji yang dapat menghindari dari perbuatan syirik. Nah, adapun materi hari ini ada dua, yaitu syirik dan munafik. Tetapi teman-teman, pertemuan kali ini Kak Rizal tidak mengajarkan tentang munafik, tapi Kak Rizal lebih fokus kepada syirik karena pembahasannya sangat luas. Nah, sebelum itu, teman-teman harus mengetahui peta konsepnya. Apa itu peta konsep? Yaitu seperti Dena ya teman-teman. Jadi pembelajaran ini tidak melebar. Nah, syirik terbagi dua. Kita harus memahami. Yang pertama adalah syirik besar, dan syirik kecil. Syirik besar disebut dengan syirik akbar dan syirik kecil disebut dengan asghar. Nah, adapun selanjutnya, orang yang melakukan dosa syirik besar dan syirik kecil tentu tidak diampuni. Dan kedua, haram surga buat pelaku syirik. Dan ketiga, semua pahala terhapus akibat dari perbuatan syirik besar dan syirik kecil ini. Nah teman-teman, jadi harus memahami ya, ada 3 poin yang Kak Rizal harus jelaskan. Kenapa dosa tidak diampuni dan kenapa haram surga buat pelaku syirik dan semua pahala terhapus. Kita akan jelaskan di materi tentang akidah, yaitu syirik. Nah, disimak baik-baik teman-teman ya, agar teman-teman bisa memahami materi yang kedua, yaitu bab kedua tentang akidah, yaitu syirik. Selanjutnya, sebelum itu kita harus mengetahui dalilnya. Yang paling utama ada dalilnya. Jadi kita belajar ada referensi, yaitu dalil dalam Al-Quran. Kita baca bersama-sama ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah teman-teman, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Nah, syirik itu menyekutukan Allah. Jadi Allah melarang kita untuk menyekutukannya dan diperintahkan kita untuk menyembahnya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36. Nah teman-teman, ini dalil pokoknya. Kita diperintahkan Allah untuk menyembahnya dan diperintahkan kita agar menjauhi segala larangannya dan tidak boleh mempersekutukannya dengan suatu apapun. Sesuatu apapun apa Kak Rizal? Nah, nanti penjelasannya di materi hari ini. Diulang-ulang tentang dalil pokok, teman-teman bisa membantu Kak Rizal dengan membuka buku bab 2 dari halaman 27 sampai 30. Nah teman-teman,
Setelah itu kita mengamati gambar. Nah, mengamati gambar ini kita harus mengetahui apa sih yang ada di gambar tersebut. Nah, yang pertama, kita teman-teman diperlihatkan tentang seorang yang berkerumun mendatangi anak-anak yang dikonon katanya anak-anak itu bisa mengobati orang yang sakit dengan cincinnya. Nah, ya, ternyata cincin itu katanya bisa menyembuhkan penyakit dengan batu ajaibnya yang dimasukkan ke dalam air, dan banyak masyarakat yang berbondong-bondong. Nah, banyak masyarakat yang berbondong-bondong. Nah, di sini terjadilah hal-hal yang sangat besar pengaruhnya dalam akidah, yaitu merusak, yaitu syirik, karena mempercayai sesuatu dengan benda ya dapat mengobati. Itu sudah melampaui kekuasaan Allah. Allah itu maha apa teman-teman? Maha pemberi. Pemberi apa? Pemberi kesehatan. Jadi kalau kita sakit, berdoa dan berobat, dan jangan tempat-tempat yang bisa merusak akidah kita, yaitu dukun. Nah, ini diambil gambar pada tahun 2009 kejadiannya teman-teman. Nah, anak ini sekarang udah besar. Nah, paham ya teman-teman? Jadi orang-orang yang soleh harus menjauhi seperti ini. Selanjutnya apa? Nah, ini dia gambar yang kedua. Orang berbondong-bondong agar air itu dimasukin dengan cincin dan air itu bisa menyembuhkan. Ini sudah termasuk syirik ya. Mempercayainya termasuk syirik. Sebagai perbuatan syirik itu dapat merusak iman. Nah, dan termasuk dosa besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari ajaran Islam. Jadi kita menjauhi perbuatan seperti ini. Kalau kita sakit, ya berdoa kepada Allah yang Maha Penyembuh, dan berdoa, dan setelah berdoa kita berusaha mengobati penyakit tersebut dengan berobat, dan berobat itu juga dengan mengucapkan bismillah. Dengan perantaran obat ini insya Allah kita sembuh. Nah teman-teman, itu ikhtiarnya, bukan ke tempat-tempat yang tidak baik atau mempercayai hal-hal cincin, batu, anak-anak dengan airnya, dengan cincinnya bisa mengobati. Itu harus kita hindari. Paham sampai di sini? Nah, selanjutnya gambar yang ketiga. Nah, gambar yang ketiga ini memperlihatkan ada seorang muslim dan muslimah melihat orang yang membuat sholat ya, menyembah pohon, membawa sesajen. Ini adalah udah masuk syirik besar, karena udah masuk kategori penyembahan. Tentu dosanya sangat besar. Nah, kita harus hindari ya. Paham teman-teman? Ini adalah perbuatan syirik besar. Apa itu syirik besar? Nanti Kak Rizal ajarkan, sampaikan maksudnya. Nah, selanjutnya, nah ini dia. Gambar apa ini? Kok beribadah pakai handphone, baru update status. Nah, ini termasuk juga teman-teman. Jadi dalam lingkungan kita sehari-hari hati-hati dalam beribadah, khusyuk. Tapi jangan sampai ibadah kita itu diketahui oleh orang lain. Cukup kita yang mengetahuinya. Nah, ini termasuk syirik kecil. Nanti ada penjelasannya dari Kak Rizal. Nah, ini juga teman-teman, hati-hati dalam beribadah, umroh segala macam, tapi kita update status ingin terlihat lagi melaksanakan haji, lagi melaksanakan umroh. Nah, ini termasuk ternyata dalam syirik. Ya, syirik kategori apa? Nanti Kak Rizal akan jelaskan ini termasuk dalam kategori apa. Jadi, teman-teman harus memahami materi dengan luas, dengan pemahaman yang baik. Mengamati gambar tersebut luar biasa. Sekarang kita langsung ke pengertian syirik. Apa sih pengertian syirik? Nah, teman-teman, syirik adalah menyamakan Allah dengan yang lain dalam hal menjadi khususnya Allah. Allah punya khusus. Dalam hal apa yang pertama? Nah, dalam hal rububiyah. Allah itu maha pencipta. Al-Khaliq, Allah maha pencipta, menciptakan, mengatur, dan kepemilikan. Manusia miliknya Allah. Semua yang ada di langit dan bumi ini miliknya Allah. Jadi, apa teman-teman penjelasan dari Kak tentang penciptaan, pengaturan, dan kepemilikan? Nah, contohnya dalam hal ibadah kita harus menyembah Allah ya. Nah, kita harus mempercayai Allah. Misalnya seorang mempercayai selain Allah, ada yang bisa menghidupkan, ada yang bisa mematikan dan menyembuhkan penyakit.
Nah, itu sudah masuk dalam kategori rububiyah, syirik dalam hal rububiyah. Hati-hati. Penciptaan, pengaturan, dan kepemilikan. Jadi sekarang kita ini lagi diuji oleh Allah tentang penyakit COVID ini. Ingat, tetap dekat kepada Allah dan melakukan hal-hal yang baik. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan dalam hal ketakutan yang sangat luar biasa. Ingat, Allah Maha mengatur, Allah Maha menciptakan, dan Allah Maha memiliki kepemilikannya. Dari itu kita berdoa kepada Allah. Selanjutnya uluhiyah. Ya, uluhiyah ini apa teman-teman? Uluhiyah itu dalam hal ibadah, dalam hal menyembah kepada Allah. Jadi kita tidak boleh beribadah kepada yang lain. Kita harus memberikan ibadah, kita dekatkan kepada Allah, pikiran kita semuanya kepada Allah, tidak ada kepada yang lain. Ya, tidak boleh kita memberikan sesembahan kepada yang lainnya. Mungkin ada orang yang membuat sesajen, dialirkan ke laut. Ini untuk siapa? Untuk siapa? Itu dalam hal ibadah nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu uluhiyah. Sembahlah Allah. Tidak ada unsur-unsur yang lain. Tidak ada unsur sesajen, tidak ada unsur yang ini itu. Tidak ada unsur. Sembahlah Allah dengan murni, dengan ibadah kepadanya. Hanya memohon kepadanya. Dan Allah tidak menyukai hal-hal seperti itu. Allah tidak butuh kepala kerbau. Allah tidak butuh dengan tumpeng yang bertingkat-tingkat. Tidak. Allah butuh ketakwaan kita dan dalam hal kemurnian kita menyembahnya. Tidak ada yang lainnya. Paham teman-teman? Asma wa sifat. Asma wa sifat itu nama dan sifat Allah. Nah, karena sesungguhnya Allah kan punya Ar-Razzaq, yang Maha pemberi rezeki. Jadi mintalah kepada yang memberi rezeki, yang Maha menyembuhkan. Mintalah kepada Allah yang Maha menyembuhkan. Ya, ingat asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah. Ghaffar, Maha pengampun. Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Ya. Jadi mintalah kepada Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, semuanya dengan asma wa sifat Allah, tidak ada lain lagi. Jadi jangan sampai ada sifat yang lainnya dimiliki oleh makhluk. Jadi kita menyembahnya tidak boleh. Jadi tidak boleh dalam asma wa sifat. Karena sungguhnya hanya Allah yang dapat memberi segala-galanya. Dalam nama-nama dan sifat-sifatnya teman-teman. Selanjutnya, apa itu Karizar? Orang yang melakukan perbuatan syirik disebut musyrik. Lawan dari perbuatan syirik adalah tauhid. Ya. Jadi teman-teman harus paham, jangan sampai kita melakukan syirik. Nah, syirik disebut musyrik yang melakukannya. Lawan dari perbuatan syirik adalah tauhid. Selanjutnya, nah teman-teman, kita lanjut ke materi macam-macam syirik. Yang tadi terbagi dua ya, antara syirik besar yang disebut dengan akbar. Nah, syirik akbar atau syirik besar yaitu suatu yang disembah dan ditaati teman-teman. Nah, suatu yang disembah dan yang ditaati, yang menjadikan sekutu selain Allah, yaitu disembah, ditaati, seperti menyembah hal yang lain, tidak menyembah Allah ya, menyembah pohon, menyembah hewan, menyembah yang lainnya. Itu suatu yang termasuk syirik besar. Ini yang pertama adalah dalam berdoa, syirik dalam doa. Di samping berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada selain Allah. Ini hati-hati, syirik. Kita sudah berdoa Allah tapi belum yakin nih kepada Allah, akhirnya menyembah kepada selain Allah. Ini syirik dalam doa. Yang kedua, syirik dalam niat. Apa itu niat? Yaitu keinginannya, dalam tujuannya, dalam hatinya itu melakukan ibadah itu diperuntukkan kepada selain Allah, bukan dikhususkan kepada Allah. Jadi kita itu dalam niat benar-benar niat kita dikuatkan hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Ini syirik dalam niat. Jadi khususnya kepada siapa? Kepada Allah. Jangan sampai kita ada maksud dan tujuan dalam hati kita itu bukan kepada Allah. Selanjutnya, syirik dalam ketaatan. Ya. Apa itu taat? Taat itu perintah. Apa yang diperintahkan Allah kita taati, itu namanya taat. Maksudnya itu memilih untuk tidak mentaati Allah
dan taat kepada selain Allah. Ingat, kita harus taat kepada Allah, jangan sampai kita taat kepada selain Allah. Selain Allah apa saja? Mungkin ada setan yang menghasut, akhirnya kita minta setan minta itu, kita mengikuti, itu termasuk syirik. Karena setan itu bisa banyak menakuti, memberikan hal ini segala macamnya, akhirnya kita syirik dalam ketaatan. Nah, selanjutnya, yang poin yang keempat adalah syirik dalam mahabbah. Mahabbah ini bahasa Arab ya. Mahabbah itu artinya cinta, teman-teman. Nah, yaitu mencintai sesuatu yang melebihi kecintaan kepada Allah. Nah, kepada siapa? Harta, kepada apa? Anak, kepada siapa? Semuanya. Jangan sampai kita syirik dalam mahabbah, syirik dalam cinta. Jadi kita cinta itu kepada siapa? Yang paling tertinggi cinta kita itu kepada Allah. Itu mencintai sesuatu melebihi kecintaan kepada Allah, itu tidak boleh. Itu disebut syirik dalam mahabbah. Nah, paham sampai di sini? Jadi luas ya teman-teman pembelajaran tentang syirik ini. Yang kelima, syirik dalam rasa takut nih. Jangan sampai kalian takut kepada yang lainnya. Maksudnya yaitu rasa takut yang memuncak atau rasa takut yang berlebihan selain kepada Allah. Nih, akan mendapat mudarat yang terjadi. Contohnya COVID-19 virus ini, saking takutnya malah kalian jauh dari Allah. Itu luar biasa. Itu termasuk syirik dalam rasa takut. Segala sesuatu Allah yang berikan. Segala sesuatu Allah memberikan ujian kepada manusia agar nilai imannya semakin meningkat. Yang keenam, syirik dalam tawakal, yaitu menyerahkan segala urusan sepenuhnya kepada selain Allah. Itu syirik. Jadi yang benar adalah segala sesuatu yang menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah, bukan selain Allah. Jadi kita tergantung kepadanya. Keinginan kita segala macam, jangan sampai keinginan kita memperolehnya dari mana itu tergantung kepada yang lainnya. Itu termasuk syirik dalam tawakal. Paham? Ya. Paham ya teman-teman? Nah, apa itu syirik dalam tawakal? Apa itu syirik dalam rasa takut? Apa itu syirik dalam mahabbah? Apa itu syirik dalam ketaatan? Syirik dalam niat? Syirik dalam doa? Teman-teman bisa mempelajari dan mendengarkan video ini, dan juga bisa ditambah dengan mempelajari buku halaman 30. Nah, selanjutnya syirik apa? Syirik kecil disebut apa teman-teman? Asghar. Penjelasannya itu menyamakan Allah dalam bentuk perbuatan dan perkataan. Lisan. Setelah lisan, perkataan, dilanjutkan dengan perbuatan. Nah, yaitu syirik kecil ini tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau yang tadi sudah hampir, sudah mau dibilang udah keluar dari ajaran agama Islam, karena sudah 5 itu udah dilakukan. Ya, jangan sampai teman-teman. Nah, yang pertama adalah syirik qauli. Apa itu syirik qauli? Nah, yang kedua adalah syirik fi'li. Apa itu syirik fi'li? Dan yang ketiga adalah syirik qalbi. Qauli, fi'li, dan qalbi. Ingat, qauli adalah perkataan. Apa teman-teman? Perkataan. Fi'li adalah perbuatan, dan qalbi adalah dalam hati. Maksudnya qauli yang diucapkan dengan lisan bersumpah dengan selain Allah. Hati-hati, lisan kita jangan sampai kita bersumpah selain Allah. Kalau kita berjanji, ucapkanlah insya Allah, bukan yang lainnya. Ya, jangan boleh mengatakan demi kucing, demi pocong, demi, tidak boleh. Jadi perkataan yang diucapkan dengan lisan atau bersumpah dengan selain Allah itu namanya syirik kecil yang disebut dengan qauli. Selanjutnya fi'li, perbuatan, mendatangi dukun atau paranormal karena ingin sembuh, karena ini segala macam. Tadi kan teman-teman melihat foto-foto Kak Rizal yang di pembelajaran hari ini. Nah, itu masuk kepada fi'li, mendatangi dukun atau paranormal, ingin segala sesuatu, minta kepada dukun tersebut, bisa saja menjadi dosa besar.
Nah, dari kecil bisa menjadi dosa besar. Fi'li, perbuatan. Yang pertama qalbi, dalam hati. Seperti dia beribadah supaya dilihat oleh orang lain. Nah, pahami teman-teman? Dan sum'ah. Apa itu sum'ah, Kak Rizal? Sum'ah adalah mengharap orang lain mendengar ibadah yang kita kerjakan. Siapa itu yang beribadah? Contohnya, Kak Rizal berkurban, diumumkan di masjid, didengarkan suara yang besar. Tidak boleh. Jadi jangan sampai kita sum'ah, kita mengharap ibadah kita didengar oleh orang lain. Insya Allah segala sesuatu kita harus ikhlas beribadah, ya teman-teman. Jangan sampai melakukan ibadah itu ingin dipuji, ingin dilihat, ingin segala sesuatunya ingin ada orang yang melihat, ada orang yang memuji. Tidak boleh. Itu termasuk syirik dalam qalbi. Paham ya sampai di sini? Nah, selanjutnya itu perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Apa perbedaannya? Kita bisa lihat, syirik besar bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman, sedangkan syirik kecil tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Syirik besar akan menghapus semua pahala amalan baik, sedangkan syirik kecil hanya menghapuskan pahala amalan yang dimasuki syirik kecil. Yang terakhir, kekal dalam neraka bagi pelaku syirik besar, sedangkan syirik kecil disesuaikan dengan kadar kesyirikannya. Jangan sampai kita termasuk dalam pelaku syirik besar. Summa na'udzubillah min dzalik. Nah, teman-teman. Baik, bahaya dari perbuatan syirik ada 3. Yang pertama adalah dosa tidak diampuni jika meninggal dalam keadaan belum bertobat. Nah, ingat dalam Al-Quran, Quran surat An-Nisa. Kita bacakan ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Boleh pelan-pelan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Artinya, innallaha, sesungguhnya Allah ya tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan dia mengampuni dosa-dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki, dan barang siapa yang mempersekutukan Allah maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Quran surah An-Nisa ayat 48. Jadi teman-teman, dosa besar kalau kita berbuat syirik. Dosa tidak diampuni. Nah, bahaya yang kedua yaitu haram surga bagi orang yang berbuat syirik. Teman-teman, yang kedua, haram surga bagi orang yang berbuat syirik. Quran surat Al-Maidah ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Artinya, sesungguhnya barang siapa mempersekutukan dengan sesuatu dengan Allah, maka sungguhnya Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Jadi haram surga bagi orang yang berbuat syirik. Haram. Jadi kita harus menjauhi syirik, baik syirik kecil maupun syirik, lebih-lebih lagi syirik besar. Summa na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita mempersekutukan Allah. Selanjutnya yang ketiga, semua pahala amalan kebaikan kita terhapuskan oleh syirik, terkikis oleh syirik yang kita perbuat. Ya. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu dalilnya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Walau asyraku lahabita anhum
ma kanu ya'malun, sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Itu tentang bahaya perbuatan syirik. Ada 3: dosa tidak diampuni, haram surga buat kita, dan semua pahala amal kebaikan akan hilang. Nah teman-teman, pertemuan kali ini tentang bab 2, tentang bahaya berbuat syirik dan pengertiannya dan macam-macam syirik kita pelajari dengan dalam. Apabila ada kata-kata Kak Rizal yang kurang berkenan dan ada lisan Kak Rizal kurang tepat, mohon dimaafkan karena kekurangan dari pribadi Kak Rizal sendiri, kelebihannya datang dari Allah. Teman-teman bisa mengulang-ulang video ini agar pemahaman kalian bertambah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam tentang perusak iman. Salah satunya adalah syirik. Syukran khasiran, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.